Perkenalkan, kami dari Prodi Teknik Informatika. Saya Adi Puput Sayati dengan NIM A11 2021 13724. Saya Ataya Maladela Dinda Siregar dengan NIM A11 2021 13836. Kami akan mempresentasikan materi tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Rakyat dapat menggunakan kekuasaan mereka melalui berbagai cara seperti memilih perwakilan untuk pemerintah atas nama mereka, berpartisipasi dalam rapat publik, atau mengajukan petisi. Demokrasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan partisipasi. Kemudian jenis-jenis demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung membuat keputusan tentang semua masalah yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini biasanya dilakukan melalui rapat desa atau musyawarah desa. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih perwakilan untuk membuat keputusan atas nama mereka. Perwakilan ini biasanya adalah anggota parlemen atau dewan. Yang ketiga, demokrasi parlementer. Dalam demokrasi parlementer, Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen yang dipilih oleh rakyat. Perdana Menteri dan kabinetnya harus mendapat kepercayaan dari parlemen untuk menjalankan pemerintahan. Yang terakhir, demokrasi presidensial. Dalam demokrasi presidensial, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden memiliki kekuasaan yang besar untuk menjalankan pemerintahan. Kemudian, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh rakyat secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih dalam pemilu yang bebas dan adil. Kemudian rakyat memiliki hak untuk menentukan arah dan tujuan negara, dan rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah. Contohnya pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian musyawarah desa untuk membahas dan memutuskan kebijakan di tingkat desa. Dan juga aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Yang kedua ada kesetaraan. Semua orang diciptakan sama dan memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan golongan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian yang ketiga ada keadilan. Hukum harus diterapkan secara adil dan tidak memihak. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di bawah hukum. Dan pemerintah harus melindungi hak rakyat dan menegakkan keadilan. Contohnya peradilan yang independen dan imparsial, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan pemberantasan korupsi. Kemudian yang keempat, partisipasi. Rakyat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat harus dapat menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah. Kemudian pemerintah harus mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan aspirasinya dalam pengambilan keputusan. Contohnya rapat desa, sidang dengar pendapat, dan konsultasi publik. Yang kelima, akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Pemerintah juga harus menjalankan kepada rakyat tentang kinerjanya. Dan rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas kinerjanya. Contohnya laporan kinerja pemerintah, audit keuangan negara, dan hak rakyat untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah. Yang keenam, ada kebebasan. Kebebasan rakyat memiliki kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama, dan rakyat dapat menyampaikan pendapat dan aspirasinya tanpa rasa takut,
Kemudian pemerintah harus melindungi hak-hak kebebasan rakyat. Contohnya kebebasan pers, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya, yaitu Ataya. Berikutnya ada manfaat demokrasi. Demokrasi mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Demokrasi melindungi hak asasi manusia. Demokrasi mendorong pembangunan ekonomi, dan demokrasi meningkatkan kualitas hidup. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk memiliki suara dalam bagaimana mereka diperintah. Manfaat demokrasi. Demokrasi memberikan manfaat beragam bagi mahasiswa, seperti ruang untuk menyuarakan pendapat tanpa takut disensor, terlibat dalam proses politik, dan memperoleh pengalaman yang mendalam tentang nilai-nilai sipil, seperti toleransi dan kompromi. Melalui pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga publik, mahasiswa dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi yang esensial dalam pemerintahan yang baik. Terlibat dalam aktivitas demokratis juga membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan negosiasi yang penting untuk masa depan mereka. Demokrasi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendorong inovasi dan perubahan positif dalam kebijakan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, partisipasi aktif dalam demokrasi tidak hanya bermanfaat secara pribadi bagi mahasiswa, tetapi juga merupakan kontribusi penting mereka dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Berikutnya, ada tantangan demokrasi. Demokrasi bisa lambat dan tidak efisien. Demokrasi bisa rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan demokrasi bisa sulit diterapkan pada masyarakat yang beragam. Demokrasi bisa terancam oleh kekuatan eksternal. Tantangan demokrasi. Mahasiswa menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat demokrasi, termasuk meningkatkan keterlibatan politik dalam pemilihan umum dan proses politik. Mereka juga berperan dalam memastikan kebebasan akademik dan berpendapat tanpa disensor, serta memperjuangkan akses yang adil terhadap pendidikan, informasi, dan sumber daya. Polarisasi dengan memperkuat kemampuan untuk berdialog dan mencapai konsensus, sambil mengawasi pemerintah dan lembaga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Isu-isu sosial dan lingkungan seperti ketimpangan dan keberlanjutan lingkungan juga menjadi fokus perjuangan mereka. Seiring dengan menangani tantangan baru terkait teknologi dan privasi dalam konteks demokrasi. Selain itu, mahasiswa berperan aktif dalam memerangi ketidakadilan struktural seperti diskriminasi rasial, gender, dan kelompok lainnya, sambil memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Slide berikutnya. Demokrasi parlementer di Indonesia periode 1950 sampai 1959 yang berkarakteristik kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen, Presiden memiliki peran seremonial,
Periode ini ditandai dengan instabilitas politik dan pergantian kabinet yang sering. Berikutnya, demokrasi terpimpin di Indonesia. Periode 1959 sampai 1965. Yang berkarakteristik dominasi presiden, peran Arpol terbatas, peran ABRI sebagai unsur sospol, menyimpang konstitusional, menampilkan aspek demokrasi rakyat. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.